Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nur Kamila dengan NIM 22201516161. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji tes dengan mata kuliah Statistika Pendidikan, dosen pengampu Bu Cahya Amalia Husna. Oke, langsung saja. Fungsi uji tes yaitu untuk menguji rata-rata suatu sampel dan untuk membandingkan rata-rata dua sampel, ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Spesifikasi uji T ada 4, yaitu 1. Data yang berskala ukur interval atau rasio, data berdistribusi normal. Yang ketiga, ukuran sampel kecil kurang dari 30, dan jika sampel lebih dari 30, uji T sama dengan uji Z. Hanya pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi tidak diketahui. Jenis-jenis uji tes ada 2, yaitu uji tes T1 sampel atau one sample t-test. Yang kedua, uji T2 sampel atau two sample t-test. Uji T1 sampel digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta. Sedangkan uji T2 sampel dibagi menjadi 2, yaitu 2 sampel berpasangan dan 2 sampel bebas. 2 sampel berpasangan ini dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama namun terdapat dua perlakuan kejadian yang berbeda. Sedangkan 2 sampel bebas yaitu untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Contoh kasusnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode integrated and discovery berbasis teknologi dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode konvensional. Penelitian dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen yang diajar dengan metode integrated and discovery berbasis teknologi dan kelas kontrol yang diajar dengan metode konvensional. Datanya diberikan sebagai berikut. Data kelas kontrol, datanya yaitu 75 sampai 60. Sedangkan kelas eksperimen datanya 85 sampai 85. Dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05, apakah data memenuhi uji prasyarat? Jika uji prasyarat terpenuhi, apakah terdapat perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar antara kedua kelompok tersebut? Jawabannya yaitu jika kedua uji prasyarat ini terpenuhi, kita dapat melanjutkan ke uji perbedaan rata-rata. Sebelum melakukan uji perbedaan rata-rata, kita perlu memeriksa dua prasyarat utama, yaitu solusi yang pertama, uji prasyarat. Uji prasyaratnya uji normalitas. Hipotesisnya HO sama dengan data berdistribusi normal, sedangkan HA-nya data tidak berdistribusi normal. Taraf signifikannya alfa sama dengan 0,05. Statistik ujinya Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan kriteria ujinya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka HO diterima. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka HO tidak diterima. Output SPSS-nya kita masuk ke SPSS. Terus kita masukkan datanya, klik Excel. Kita copy semua data kontrol ini semuanya. Kita copy, masukkan ke SPSS. Kita tempelkan di sini. Terus yang kelas eksperimen juga kita
salin, buka SPSS. Kalau udah, kita ke variable view, namanya kita ganti menjadi kelas kontrol. Sedangkan ini kita ganti menjadi kelas eksperimen. Desimalnya kita rubah menjadi 0. Kalau udah, kita ke data view, terus kita klik analyze, descriptive statistik, kita pilih explore. Terus kelas kontrol sama kelas ini kita gotong semua ke dependent list. Kita klik plots, kita klik normality plots with test, continue. Oke, kita tunggu. Ini test of normality-nya. Jadi kesimpulannya, dari hasil output SPSS di atas, uji normalitas data, nilai ujian kelas kontrol dan eksperimen, nilai signifikannya adalah 0,200 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima data nilai ujian distribusi normal. Solusi yang kedua, uji prasyaratnya yaitu homogenitas. Hipotesisnya, HO sama dengan data memiliki varians yang sama, HA-nya data tidak memiliki varians yang sama. Taraf signifikannya, alfa sama dengan 0,05. Statistik ujinya, FNY tes. Kriteria pengujiannya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data homogen dan HO diterima. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka HO ditolak, data tidak homogen. Output SPSS-nya, kita masuk lagi ke SPSS. Kalau uji homogenitas ini, datanya dikumpulkan, dijadikan satu semua. Kita salin ini masukkan ke SPSS. Kita copy, kita masukkan datanya. Terus kelasnya juga. Kita salin, kita masuk ke variable view, namanya kita ganti menjadi digabung kontrol eksperimen. Ini juga diganti menjadi kelas. Desimalnya kita rubah menjadi 0. Kelasnya kita unlocknya diganti menjadi nominal. Kita balik lagi ke data view. Kalau udah,
kita klik analyze, compare mean, one way ANOVA. Control eksperimen ini kita masukkan ke dependent list, sedangkan kelas ini kita ke faktor. Kalau udah, kita option, kita klik homogeneity of variance stack, continue. Oke. Ini datanya. Kesimpulannya yaitu diketahui dari hasil output SPSS ini, nilai hasil ujian signifikan adalah 0,862 lebih dari 0,05, maka HO diterima. Data berdistribusi sama atau homogen. Kedua uji prasyarat ini terpenuhi. Kita dapat melanjutkan ke uji perbedaan rata-rata menggunakan uji T. Solusi yang ketiga yaitu statistik ujinya independent sample t-test. Hipotesisnya HO sama dengan tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan metode integrate and discovery dan metode konvensional, sedangkan HA-nya ada perbedaan signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan metode integrate and discovery dan metode konvensional. Kriteria ujinya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka HO diterima, tidak terdapat perbedaan. Sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan terdapat perbedaan. Output SPSS-nya, kita masuk lagi ke SPSS. Kalau udah, kita klik analyze, terus ke compare mean, terus kita klik independent sample t-test. Kalau udah, kontrol eksperimen ini kita masukkan ke test variable, sedangkan kelas kita masukkan ke grouping variable. Klik bawahnya define group, kita ini isi 1 dan group 2 kita isi 2. Kalau udah, kita continue. Oke, kita tunggu hasilnya. Ini dia hasilnya, independent sample t-test. Kesimpulannya yaitu dari hasil output SPSS dapat diketahui bahwa signifikan 0,862 lebih dari 0,05, maka HO ditolak. Data tidak termasuk perbedaan yang signifikan, maka data berdistribusi normal. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.